Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu umur dunia watin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pertama-tama saya hormati Abiyani juga Umida selaku pengasuh pesantren Seperti Bani Fida. Yang kedua, yang saya hormati para jajaran dewan guru, para jajaran pengurus, serta untuk seluruh para pepasi, masyayikh, dan juga guru besar Anifida, terkhusus untuk Miss Alfi dan juga Miss Yuyun selaku kepala madrasah MA MTS Al-Quran Bani Fida, dan juga terkhusus untuk Miss Alfi selaku pengampu mata pelajaran kimia kelas 12. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi jenis saya yang berjudul polimer. Nah, pada pelajaran kimia. Nah, polimer itu adalah sesuatu yang tersusun atas subunit yang terulang. Nah, polimer ini ada polimer yang dari dari perubahan bentuknya itu dinamakan monomer. Kalau dari yang gabungan bentuknya itu dinamakan polimerisasi. Polimer yang pertama di sini ada polimer alam dan juga polimer sintetik. Yang pertama polimer alam itu contohnya ada pati, protein, selulosa dan juga karet alam. Tapi di sini aku membahas tentang yang karet alam karena dalam karet alam ini ada ribuan unit isoprena dari polimerisasi tadi yang tidak tertutup rapat. Jadi dia itu rada renggang gitu loh. Gabungan-gabungannya tetap renggang. Nah, karena tenaga renggangnya itu tidak ditiadakan, maka dia itu menjadi lunak, lengket, dan mudah dioksidasi. Nah, caranya untuk mengerekatnya dia itu bisa dengan cara vulkanisasi atau dengan cara dipanaskan dengan belerang. Yang kedua dengan sintetik. Yang pertama ada di RDC, yaitu gabungan molekul yang rangkap antara rantainya. Jadi pergabungan antara rangkap satu berapa rangkap itu. Nah, biasanya ini digunakan di macam-macam plastik. Ada bahan ada di sini tadi. Contohnya botol fleksibel, film, pembungkus dan juga isolator listrik. Nah, selain itu ada yang namanya PVC. Nah, PVC ini biasanya dia itu digunakan pada kayak tongkat, pipa kayak gitu, rada keras tapi masih aman. Dan biasanya dia itu juga ada di bahan jas hujan. Jadi kayak cepat rusak tapi dia itu keras kaku dan cepat rusak. Nah, selanjutnya ini ada kondensasi. Apa namanya? Tapi biasa. Kapan? Pulang dulu. Nah, setelah itu ada yang namanya proses kondensasi, teman-teman. Nah, proses kondensasi ini ada dua gugus yang dekat yang membentuk satu rantai lepas dengan ikatan yang kecil. Jadi banyak banget rantai-rantai yang lepas dan juga meninggalkan ikatan-ikatan yang kecilnya dibuangin. Contohnya H2O ataupun NH3. Nah, ada juga namanya polianida. Ini contohnya kayak nilon 6,6 yaitu dari asam adipat dan juga heksametalendiamin. Dan juga ada polyester yang biasanya dipakai atau kita sebut dengan dakron. Nah, dijadikan dakron karena dia tersusun dari tereftalat dan juga etilena glikol. Nah, setelah itu ada yang namanya hemoli dan juga kepolimeran. Nah, yang pertama dia ini kalau misal monomer dia itu sama antara orlon, monomernya itu sama. Contohnya kayak orlon ataupun teflon. Tapi kalau misal kepolimerannya dia itu tidak sama, ya contohnya adalah saran. Nah, sifat-sifat dari polimer yang pertama ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada rantai cabangnya, ukurannya, komposisi dari polimer tersebut, kristabilitasnya,
Nah, setelah itu ada yang namanya di sini ada yang namanya termoset dan juga termoplastik. Termoset ini yang tidak dapat mengubah panas, tapi kalau misal termoplastik ini dia dapat mengubah saat panas membentuk. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.